Tapi kalau ngomongin Bali, timnas juga masih di sana kemarin Iya, TC. masih 3-2 Saya berpikir, timnas, ayo kalian balik semua. TC di Jakarta saja. Di Jakarta. Iya, malah bisa numpuk di sana semua Ki ya, timnas juga Iya, sana ya. kalau semakin banyak, ya semakin banyak orang berkumpul segala macam, Iya. semakin besar peluang untuk terkena ya. terpaparnya gitu. Karena kita mau bahas timnas yang kemarin baru saja main 2 kali lawan Timor Leste. Di pertandingan kedua banyak juga pemain yang nggak main. Iya. Ada yang katanya terpapar virus juga, ada yang cedera juga. Menurut Om Gita gimana permainan timnas 2 pertandingan kemarin? Membaik ya sebenarnya. Sebenarnya membaiknya udah dari pertandingan pertama, kalau lihat babak pertama dan babak kedua tuh beda banget. Benar. Artinya di babak pertama bek kanan dan bek kiri kita nggak berfungsi dengan baik. Ini saya ingatkan dulu untuk bek kanan bek kiri timnas Indonesia, Pak Haruna, Bapak pernah bilang ngapain menaturalisasi pemain antah berantah dengan posisi bertahan. Yang kita butuhkan adalah penyerang. Pak, saya kasih tahu, kalau tim kita bertahannya bagus, setidaknya kalau striker nggak bisa nyetak gol, Kita tetap imbang ya. kita draw. Tapi kemarin Arhan tidak main, Iya. Asnawi tidak main, kita tidak punya pelapis yang bagus. Iya. Pertahanan kita berantakan. Betul. Jadi apa yang udah mau dilakukan pelatih dengan naturalisasi pemain bawah segala macam, itu adalah pilihan yang tepat. Jadi ya maksudnya kalau mau kayak gitu ngeluarin pernyataan, observasi dulu. Ya. Karena kelihatan kemarin babak pertama lawan Timor Leste di pertandingan tanggal 27, itu gol datang dari sisinya Edo Iya. Febriansyah. Betul. Edo ke depan nggak Iya. cepat balik, dan itu bukan pertama kali Edo kecolongan. Itu Benar. kali ketiga, tapi gol pertama dari Timor Leste. Iya. Bener. Artinya kalau lawannya lebih tinggi dari Timor Leste kualitasnya, ya kita bisa kelihatan, bobolan betul. 3 Benar gol. sekali. Beruntung babak kedua Arhan Ya, masuk Arhan dan jadi masuk, perubahan ya. pemain segala macam. Ya Kalau mungkin Kak Sambal juga, sendiri? mungkin juga pengalaman untuk main di timnas juga perlu ya Ki ya. Jadi percaya diri juga, saya juga pernah merasakan hal tersebut. Betul. Jadi saat pasti juga ada demam panggung ya kan. Saya juga yakin kalau Edo dikasih kesempatan banyak juga pasti akan Lebih itu memberikan lagi ya. betul Mas, kita akan menunjukkan performanya lah. Karena kan mungkin ST ini kan mau mau eksperimen nih, mau cari-cari pemain-pemain yang pas nih kan. Apalagi sini paling banyak kan pasti prioritas kan U23 ya kalau nggak Iya, salah betul. ya. U23 kan, senior cuma berapa orang doang tuh Mas Gita. Dan sebenarnya blessing in disguise ya, dengan nggak adanya Asnawi pasti harus dicari bek kanan. Makanya bener. dalam 2 pertandingan dicoba 2 pemain ya, Bayu Fikri di pertandingan kedua Iya. cukup berfungsi baik. Tapi Ya, bener. lebih karena Timor Leste juga nggak neken seperti pertandingan pertama. Betul. Gitu. Tapi ini kan timnas yang kemarin main diproyeksikan untuk AFF U23 sebenarnya. Iya, betul. Yang jadi masalah adalah Kambuaya nanti tidak bakal Nah, bisa main karena itu. usianya sudah Usia lewat. udah lewat, Tapi ya nggak kan? tahu AFF U23 boleh pakai pemain. Nggak boleh kayaknya. Joker. Nggak boleh ya? Nggak kayak SEA Games ya? SEA Games nanti boleh dia. SEA Games boleh ya, Iya. tapi oke. kalau AFF U23 nggak bisa. Iya. Nah berarti siapa yang cocok menggantikan Kambuaya? Kalau saya sendiri ngelihat kayaknya Marcelino Ferdinand Cukup. boleh lah ya Ya, di lini tengah. bisa. Sebenarnya Pengganti lainnya dicoba siapa? ke arah sana. Tapi yang jelas kan kita masih bisa memakai jasa dari Rahmat Irianto ya. Ya, Itu Rahmat penting Irianto. karena di samping Kambuaya yang memulai awal serangan, Rahmat Irianto yang benar-benar Namanya membuat dia. Benar, awal-awal serangan Betul. lawan itu. Dan defense midfield juga main di situ Rapat Irianto performanya baik ya Ki ya. Iya, benar, benar. Dan kalau gue lihat nih jujur aja ya, gue tadi juga ngomong sama Mas Gita ya di belakang. Lihat Kambuaya ini kalau main di timnas sama main di klub ini lebih banget dewasa, ya. beda banget main di timnas Ki. Gue nggak tahu kenapa kayaknya lebih dewasa, lebih enak gitu loh. Mungkin ya kan? rekan-rekan setimnya mungkin. Mungkin yang dia pendekatan merasa- mungkin Ya. banyak hal ya. Jujur aja loh, paling gue bilang Kambuaya kok di tengah lebih menonjol, transisinya juga ada, transisi bertahan menyerangnya juga ada. Kayaknya mereka jadi panutan gitu loh. Ya, Kambuaya ya. jadi panutan gitu. Kalau dulu kan Papua kan dari kayak Edward Refak dalam ya. Nah, seperti Tapi itu. yang saya tanya tadi siapa kira-kira pengganti Kambuaya untuk Belum timnas? kelihatan Yang kalau di under 23 ya. Belum Tapi ya? yang jelas bahwa kalau secara keseluruhan harusnya dalam beberapa pertandingan AFF kan kelihatan Rahmat Irianto memegang peranan Cukup penting di lini tengah. Ricky Kambuaya. Tapi Rahmat Irianto kan selain set piece tidak punya kemampuan untuk mencetak gol seperti Iya. Ricky Kambuaya Iya. bagusnya. Itu yang mungkin menjadi kendala. Juga di belakang kan 2 pertandingan yang dipakai Fakhrudin. Fakhrudin. Kan senior itu Benar, ya. benar. Dan itu dia pasti nggak bisa bermain juga di under 23 nantinya. Ya. Saya sih harapannya Marcelino Ferdinand Ya. bisa jadi pemimpin nanti Ya, di betul. lini tengah untuk AFF 23 dan ada satu pemain yang mencuri perhatian lainnya. Ronaldo Kuate. Kuate. Ya, belum bikin gol tapi setidaknya udah 1 assist kemarin ya Iya. dari Satu assist dan kalau saya pribadi Ronaldo Kuate lebih baik daripada Dedik.
Ya, Ya. betul. Saya. betul. Bisa. Nggak tahu ya orang lain nanti pas dia Dedi lebih enggak, Ronaldo lebih bagus daripada Dedik. Dedik sudah diberi kesempatan beberapa kali, tapi Dedik tidak berkembang. Walaupun Dedik punya beberapa peluang kemarin, tapi secara permainan Dedik tidak berkembang. Iya. Lihat Ronaldo Kuate walaupun tidak mencetak gol, tapi Ronaldo ya bekerja keras, dia bisa Iya. getol sana sini. Iya. Kayaknya Ejra tapi versi kencang aja. Merusak pertahanan lawan ya. Benar. Kalau Dan Om Gito kemarin sendiri- kan kelihatan bahwa dia membuka peluang itu banyak di 2 pertandingan ya. Dia main Iya, kan iya, 3 iya. babak ya. Pertandingan pertama dia main di babak kedua waktu tanggal 20 Januari, Iya, 30 Januari dia main penuh ya. Dan itu terlihat bahwa di samping satu asisnya untuk gol Ricky Kambuaya di pertandingan kedua, dia bikin banyak peluang yang mungkin tidak bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekannya, tapi setidaknya membuka peluang. Tapi kan nggak bisa dilihat apple to apple dengan AFF karena AFF kan kompetitif. Iya. Ini kan friendly. Iya. Friendly itu kalau lawannya lebih rendah dari kita, begitu lawannya kita udah ketinggalan jauh, mereka tidak kencang lagi ya, kita juga otomatis tidak akan kencang. Iya. Mungkin juga ada nasihat dari klub, ngapain kenceng-kenceng, lo hati-hati gitu. Lo penting buat kita juga gitu loh. Iya, iya. Bisa juga Kotak dia Mal cedera sendiri? juga ya kan. Kalau Akmal sendiri gimana nengok Ronaldo Kuate? Ya banyak Ki, jadi banyak yang harus kita ciptakan, kita meng-create striker-striker muda kita di depan. Tidak hanya Ronaldo Kuate aja, semua juga harus kita banyak beri kesempatan Mas kita. Jadi kita bisa ciptakan, ya kita kembali flashback ke dulu lah, banyak pilihan, ada Kurniawan, ada Indrianto, Ilham Jaya Kusuma, ada Gendut Doni, ada BP, jadi banyak pilihan kirain di situ. Saya baru mau nanya, BP kok nggak disebut nih? Tetap gua sebut. Terakhir dia, Terakhir. terakhir. Bosnya harusnya sebut terakhir. Ya, harusnya di awal-awal dong. Ada apa nih sama BP Kotak Mal? Jadi emang butuh jam terbang aja sih Ronaldo Kuate, kalau banyak jam terbang dia pasti akan mendapatkan Iya, fix permainan yang oke lah. Nggak ada masalah apa-apa sama BP ya? Kotak Mal ya? Langsung gini Kotak Mal. Ada apa nih? Tenang, Bang. Tapi ini mungkin pesan untuk media-media yang ngeliput pemain-pemain muda ini, kalau bisa nggak usah over Ya. pemberitaan. Karena Betul. terkadang ada beberapa pemain yang tidak siap untuk menerima pemberitaan seperti itu, dibebani segala macam. Saya baru nonton lagi The Last Dance Michael Jordan. Di situ pemain kita bukan seperti Michael Jordan yang siap dibebani dengan Segala segala macam macam ya. kritikan. Terus dia dikasih ekspektasi tinggi, tapi Jordan bisa membalas itu semua dengan mampu membawa prestasi Bulls berapa tahun. Dia bisa 6 gelar, gelar. dalam waktu 9 Iya. tahun. Maksudnya pemain-pemain kita tidak punya mental Iya. seperti itu. Banyak yang tidak punya mental Dan seperti ekspektasi itu. masyarakat juga jadi gede ya. Dengan media Benar, memblow benar, up, benar, benar. masyarakat itu menganggap bahwa oh ini bintang, ini calon bintang masa depan. Benar, Sedangkan kalau kita bicara di luar kan bintang itu nanti kayak disimpan, nantinya yang akan Iya. mereka menonjol. Itu dia Mas. Jadi tadi ya tidak hanya dua pemain aja. Jadi bagaimana dia mempunyai rasa percaya diri dan kompetisi yang positif di setiap lini gitu loh. Tidak hanya Ronaldo Kuate, di situ juga ada ada Dedik ya kan, ada Yudo, ada Taufik ya kan. Semuanya juga harus diberikan kesempatan gitu Ki. Tapi Coach Akmal sendiri sebagai pelatih gimana sih cara mengatasi pemain-pemain yang mungkin menonjol di tim? Bagaimana cara supaya dia tidak terlalu besar kepala dengan kemampuannya, dia nggak ngerasa dia bintang, nggak ngerasa dia apa yang dikasih tahu ke pemain? Yang pasti kan kita kan mendekatkan secara personal tuh Ki. Yang personal kita ajak ngobrol ya kan, bagaimana juga mereka juga harus kita kasih tidak hanya itu aja, masih banyak. Kalau saya bilang gini, kalau kita selalu menyampaikan ke pemain-pemain bagaimana kita bisa meningkatkan level kita lebih tinggi lagi. Jadi kita banyak pelajaran pengalaman-pengalaman di lapangan yang sebelumnya. Jadi bagaimana kita nih sebenarnya banyak aplikasi Ki memain itu. Bener Ki ya, ada Ya, bener. aplikasi mental, teknik, fisik ya kan. Itu yang bisa pemain-pemain itu bisa bermain dengan performa yang baik Mas Gita. Tadi kan banyak kan kadang-kadang kita ada pemain baik tapi nggak sabar Mas. Iya, betul. Ya kan ada pemain bagus tapi emosian. Betul. Ya kan attitude-nya nggak bagus ya kan. Itu yang harus kita butuhkan pemain-pemain yang punya attitude bagus itu. Itulah pendekatan-pendekatan ya, tidak hanya personal ya. Latihan-latihan juga tambahan-tambahan juga harus kita kasih gitu. Misalnya Itulah. contoh kayak siapa? Maksudnya? Mason Greenwood misalnya.
Mason Greenwood tuh nggak dilatih. Mason Greenwood tuh nggak dilatih Coach Akmal. Jadi attitude-nya jelek. Belum kebukti dia. Belum kebukti. Iya. Tapi kan udah ditangkap polisi. Mas Gita ngikutin terus pemberitaannya. Dia tuh bukan pemberitaan yang itunya, maksudnya masalah di lapangannya. Dia tuh kan main sering dribble nggak mau passing, berasa besar. Egoisnya bukan ya. masalah itunya, Bukan masalah ya. Salah masalah gue. itu nggak usah lah. Masalah dia ribut-ribut itu nggak usah kita bahas. Iya. Dasar ya. Kan kultur kita juga beda, Ki. Itu teriaknya kenceng banget tuh. Karena saya dengar mereka bahas apa tadi kurang ajar. Kita